Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kita berjumpa kembali di live interaktif program live interaktif Fatwa TV yang ada 13 asatis yang ini adalah salah satunya. Ya, penyesuaian dari Kamis pagi ke Kamis sore di bulan Ramadan tahun ini, yaitu live interaktif kembali ke hadis Nabi bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau posisi saat ini ada di kota Martapura, Kalimantan ya. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dan beliau juga sudah menantikan untuk terhubung kembali bersama pemirsa yang bertanya lewat telepon. Nah, kami ada dua line. Sudah menyediakan dua line. Pertama line telepon yang 021 ya kode Jakarta 021 212 32333. Nanti ada di kepala saya. Kemudian yang satu lagi line telepon WhatsApp call di 0821 7000 6087. Nah, yang kedua ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan insya Allah ini biasanya hampir semua orang punya ya paket data ya. Dan kemudian mohon nanti pemirsa yang ingin menelpon atau bertelepon kepada acara ini, bertanya kepada Ustadz Haikal Basyarahil, mohon mencari sinyal yang baik, bergeser ya. Untuk bergeser ke tempat yang lebih baik secara sinyalnya supaya dapat penuh sinyalnya sehingga bicaranya tidak nanti putus-putus, tidak putus-putus, jadi jelas gitu kami tangkap ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas perhatiannya. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita coba sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz? Antum di sana? Alhamdulillah. Baik, Masyaallah. sehat. Gimana antum di sana, sehat? Alhamdulillah. Sehat itu penting ternyata Ustaz, apalagi di musim seperti ini Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan Ustaz, untuk ini Ustaz, kita sudah hampir di penghujung Ramadan ya. Nah, seperti biasa dan kami biasakan untuk mendapatkan nasihat dari antum nih. Nasihat atau peringatan untuk bagi kita semua yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan, atas kesempatan yang diberikan. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hampir mau memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan sebentar lagi kita masuk ya malam yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah malam 10 terakhir di bulan Ramadan, karena pada malam tersebut terdapat malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang hakiki, muslim yang betul ya, amal solehnya, muslim yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bertambah bulan Ramadan, maka bertambah semangatlah dia beramal. Semakin bertambah banyak amalannya, dari mengajinya lebih banyak, salat malamnya lebih panjang, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya lebih banyak. Maka ini mukmin yang betul-betul hakiki. Tetapi yang jadi problem adalah seseorang ketika bertambah bulan Ramadan, bertambah hari Ramadan tersebut, apalagi memasuki 10 terakhir, semakin berkurang ibadahnya, mengajinya mengalami penurunan, kemudian puasa juga mengalami penurunan, tidak lagi menjaga hal-hal yang diharamkan, kemudian juga ibadah salat tarawihnya kadang salat kadang tidak. Maka kalau ini yang terjadi pada diri kita, maka yakini berarti ada masalah dengan diri kita. Berarti di situ ada maksiat yang kita kerjakan. Berarti hati kita sedang sakit. Hati kita tidak baik. Hati kita sedang dalam kondisi sakit. Karena seharusnya hati yang sehat, ya maka dia menjadikan amalnya makin bertambah, makin tambah hari, nah makin tambah banyak beribadah. Tambah Ramadan, tambah banyak beribadah. Terlebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena pada 10 hari tersebut terdapat malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan malam Lailatul Qadar ini dalam banyak ayat. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya pada malam tersebut Allah
turunkan ya Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh berkah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Bahkan saking berkahnya malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, khairum min alfi syahr. Bahwasanya beribadah pada malam tersebut ya lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan dalam bentuk tahun, maka itu setara dengan 83 tahun. Subhanallah. Padahal umur umat Nabi SAW itu kisaran 60. Orang beribadah di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu setara dengan beribadah 83 tahun. Apalagi zaman kita sekarang ini, usia zaman kita sekarang ini, untuk mencapai usia ya angkatan kita sekarang ini, apalagi yang di bawahnya, untuk mencapai angka 60 saja itu capeknya luar biasa. Sudah ya mungkin keadaan kita dalam kondisi sudah stroke, dalam kondisi yang sudah tidak berfungsi lagi ya. Berapa banyak ya orang-orang ya usia 30, usia 25 sudah masuk rumah sakit, gagal ginjal, stroke dan seterusnya. Ya. Maka mencapai usia 60 saja zaman sekarang susah. Ya, berapa banyak saudara kita mendahului kita di usia 30, usia 40 dan seterusnya. Maka yang tersisa ya orang-orang zaman sekarang ini kebanyakan 40, 50, banyak yang sudah meninggal. Maka di sini dikatakan tersetara dengan 83 tahun. Ini menunjukkan ya bagaimana agungnya malam tersebut. Oleh karenanya para ulama rahimallahu taala menyuruh kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan banyak melakukan ibadah dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan." Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam sebagian riwayat, taharraw fil witri, dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini, maka kita ya kencangkan ikat pinggang kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau kuatkan tali ikat pinggang beliau. Beliau hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau ajak keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama rahimallahu taala mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu terjadi, kata para ulama rahimallahu taala, semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka di antara dua waktu inilah terjadi Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenam matahari Maghrib sampai terbit fajar. Maka beribadahlah seseorang di antara dua waktu tersebut. Dan Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada satu malam di seluruh dunia. Maka Lailatul Qadar itu tidak mungkin terjadi dua malam. Artinya terjadi di Indonesia pada malam yang sama, terjadi pula di Arab Saudi, terjadi pula di tempat yang lain dalam satu malam yang bersamaan. Sehingga Lailatul Qadar itu pada satu waktu. Dan perlu Anda ingat bahwasanya kadang-kadang di setiap negara itu berbeda. Bisa jadi di negara Indonesia malam ini ganjil, di negara Arab sana malam genap. Bisa jadi di sana ganjil, di tempat kita genap. Oleh karena itu sekarang ini tidak ada lagi istilah ganjil dan genap. Karena bisa jadi di negara kita ganjil, di tempat lain genap. Oleh karena itu kita hidupkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah. Dan para ulama mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, setidak-tidaknya kalau orang itu tidak bisa ya beribadah semalam suntuk di malam Lailatul Qadar, maka setidak-tidaknya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tidak meninggalkan salat Isya berjamaah dan tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Maka kata beliau, orang yang mengerjakan salat Isya berjamaah
dan orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena para ulama rahimahullah ta'ala khilaf, kapan seseorang itu dikatakan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan dengan berbagai macam ibadah pada malam Lailatul Qadar, dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan bacaan Qur'annya, man qama Lailatul Qadri imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, dikatakan qiyamul Lailatul Qadar, dikatakan orang itu melaksanakan, ya, mendirikan malam pada malam Lailatul Qadar, dikatakan dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, ulama khilaf. Sebagian ahlu ilmu mengatakan dia harus di malam itu lebih banyak dia beribadah. Ya, artinya kebanyakan malam itu dia banyak beribadah, tidak istirahat, tidak tidur. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak. Dikatakan, ya, dia dikatakan mendapatkan keutamaan dalam hadis tersebut adalah kalau seandainya dia melakukan ibadah apa saja. Kata Imam Syafi'i, setidak-tidaknya dia salat Isya berjamaah dan setidak-tidaknya dia salat subuh berjamaah. Kalau itu yang dia lakukan, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, tantangan terbesar khususnya bagi orang Indonesia kadang-kadang, justru kita biasanya pada 10 terakhir ini kadang banyak mudik. Ya, banyak pulang kampung. Ya, sehingga kadang di waktu malam itu ibadah, pas waktu mudik tidak ibadah. Ya. Kadang ditinggalkan salat tarawihnya, mungkin salat isya-nya lolos, ya, dan seterusnya. Maka usahakan, kalaupun Anda safar, maka jangan Anda tinggalkan salat isya, salat maghrib berjamaah, dan jangan Anda tinggalkan salat tarawih, singgah Anda sebentar salat tarawih berjamaah, kemudian lanjutkan safar Anda. Siapa tahu di malam Anda mudik tersebut, malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa dirasakan oleh seseorang dan bisa juga tidak dirasakan. Tetapi yang jelas, siapa saja yang beribadah pada 10 terakhir di malam di bulan Ramadan, ya, dia beribadah, setidak-tidaknya dia salat Isya dan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka jangan tinggalkan salat berjamaah, jaga salat berjamaah Anda, kerjakan salat-salat sunnah, kemudian kerjakan salat-salat tarawih, ya, walaupun Anda dalam kondisi safar, maka jaga salat-salat Anda tersebut. Mudah-mudahan, ya, Anda diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar. Dan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu cuma satu saja tandanya yang sahih. Tandanya yang satu saja. Adapun yang lainnya adalah hadisnya lemah, bahkan hadisnya palsu, tidak ada dalilnya. Yaitu bahwasanya pada pagi hari yang Nabi mengatakan matahari muncul bersinar, ya, matahari bersinar tetapi tidak menyilaukan, ya, tidak menyengat sinarnya tersebut. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tatlu'us syams la syu'a alaha. Kata Nabi, terbit matahari tetapi tidak menyilaukan, ya, sinarnya tidak menyilaukan. Maka inilah tanda Lailatul Qadar yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti orang yang tidak merasakan sesuatu dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak. Yang penting Anda beribadah. Pada 10 terakhir Anda beribadah, Anda tidak meninggalkan salat tarawih, tidak meninggalkan salat isya, tidak meninggalkan salat maghrib, lakukan salat sunnah, ngaji Quran, ya, kemudian salat subuh berjamaah, insyaallah Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, ya, kita, ya, pada malam 10 terakhir ini menjadilah kita seperti penunggang kuda yang baik. Penunggang kuda yang baik itu apa? Setiap kali dia mau mendekati finish, maka dia akan kerahkan kudanya. Kuda itu akan dia kerahkan agar mengeluarkan seluruh tenaganya. Dia pacu sekencang-kencangnya. Dia keluarkan sekencang-kencang, sekuat-kuat tenaganya dia untuk sampai terdepan di garis finish. Maka jadilah kita ini sebagai penunggang kuda yang baik ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya dan motivasinya untuk kita semua di sini. Boleh saya sedikit ini Ustaz bertanya. Dari mulai awal terbitnya matahari itu berarti maghrib ya Ustaz ya? Maghrib ya, ghurub ya. Terus kemudian terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar itu tunggu sampai setombak itu atau sholat subuh selesai terus itu mana selesai sholat subuh mana saat ketika masuk waktu subuh, maka itulah habisnya waktu Lailatul Qadar. Oh iya, paham. Kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah, kesejahteraan bagi mereka, ya, sampai terbit fajar.
Fardhu fajr itu adalah masuknya waktu sholat Maksudnya subuh. masuk sholat subuh. Wallahu Taib, a'lam. barakallahu fikum. Seperti itu ya. Karena begitu habis begadang semalam begitu selesai sholat subuh itu kayak ngantuk sekali tuh. Boleh kan istirahat ya, Ustaz ya? Boleh ya? Seperti itu ya. Ya, Barakallahu boleh, fikum, Ustaz. silakan. Alhamdulillah. Kemudian nih kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama nih. Coba cek dulu ke teman apakah ada telepon. Bagaimana teman? Sudah ada telepon? Taib, kita masuk dari website saya sekarang. Dari pertanyaan pertama dari Bapak Ramadanu di Pandiangan Sumatera Selatan begini, Palembang. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari kezaliman saya terhadap perusahaan tempat saya bekerja dahulu? Karena dahulu saya sering terlambat masuk kerja. Dan ada telepon masuk, kita dahulukan teleponnya. Bapak Ramadhanu, tunggu sebentar. Kita dahulukan telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kita nantikan sebentar. Sedang diatur oleh operator. Taib. Dari Bapak Kadan di Cianjur. Taib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kadan di Cianjur. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang masalah Lailatul Qadar, Ustadz. Yang pertama, apakah pernah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam genap, Ustaz. Kemudian yang kedua tentang masalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu saya kan diceritakan bahwa itu oleh Nabi diceritakan kepada Aisyah, dibaca ketika kita tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, Ustaz. Dan kan yang bagi orang yang tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, Ustaz, seperti saya kan seorang tunanetra, Ustaz, jadi gak tahu ciri-cirinya. Apakah doa itu bisa dibaca di setiap malam, Ustaz? Ya. Itu yang ditanyakan ya Pak. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kadan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Dinantikan sesaat untuk jawabannya dari Ustadz Haikal. Ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah pernah terjadi Lailatul Qadar itu di malam genap pada masa Nabi SAW? Ya. Maka jawabannya adalah yang ada dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan dalam hadis yang lain, Lailatul Qadar itu pernah terjadi pada malam 21 dan malam 23 Ya. pada zaman Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ya, beliau bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27, kemungkinan besar. Kemungkinan lebih besar lagi adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil. Kemungkinan berikutnya yang di bawah itu adalah terjadi pada malam-malam genap. Ya, artinya Lailatul Qadar itu kata para ulama bisa berpindah dia dari satu tahun ke tahun berikutnya. Artinya tahun ini di malam genap, bisa jadi tahun berikutnya malam ganjil dan seterusnya, dan itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intinya kita di sini disuruh untuk menghidupkan seluruh malam tersebut. Ya. Menghidupkan seluruh malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata saya, zaman sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita katakan ganjil dan genap. Kenapa? Karena bisa jadi tempat kita ganjil, di tempat lain genap. Di tempat lain genap, di tempat kita ganjil. Sedangkan Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada satu malam untuk seluruh dunia. Sehingga 10-nya baik itu ganjil di tempat kita, genap di tempat kita, memiliki prioritas yang sama. Ya, memiliki prioritas yang sama untuk kita menghidupkan malamnya. Yeah. Kemudian kalau ditanya apakah pernah terjadi pada zaman Nabi itu malam genap, yang ditansis oleh Nabi pernah di malam 21 dan 23. Yeah. Adapun apakah pernah kejadian di malam genap, wallahu a'lam. Tapi pernah disebutkan terjadi pada malam 23 dan 21. Ya, maka dia berubah-ubah, bisa di malam genap, bisa malam ganjil, dan itu kembali kepada ilmu Allah, dan ini adalah perkara yang gaib yang kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas letaknya pada 10 terakhir. Kemungkinan paling besar di malam 27. Kemungkinan lagi setelahnya ada di malam ganjil. Kemungkinan lagi yang ketiga adalah kemungkinannya adalah di
malam-malam genap di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian masalah yang kedua adalah doa yang ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, kata Aisyah, apa yang saya ucapkan wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Nabi, katakan wahai Aisyah, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah Maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Maka doa ini diucapkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita perbanyak mengucapkan doa ini. Walaupun kita tidak tahu, tidak merasakan Lailatul Qadar kapan terjadi, kita tidak merasakan, tapi kita ucapkan doa ini sebanyak mungkin. Ya, lisan kita selalu mengucapkan doa ini sebanyak mungkin ketika kita berada pada 10 terakhir. Baik kita tahu kapan terjadi Lailatul Qadar, ataukah kita tidak tahu kapan terjadi Lailatul Qadar pada 10 terakhir, tetap kita baca doa ini, ya. Dan doa ini doa yang sangat agung, ya, doa yang sangat agung. Ya, seseorang meminta kepada Allah al-afu, ya, al-afu, Allah memberikan maaf. Disebutkan oleh para ulama, sifat afu ini sifat yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang muslim ketika dia berbuat dosa kemudian meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah, maka dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa tersebut dihapuskan dari catatannya. Ya, di catatan bukunya. Karena kita nanti membawa catatan di hari kiamat kelak. Maka dosa apa saja tercatat di sana. Walaupun dosa itu diampuni, tetapi ketika dosa itu dimaafkan oleh Allah, dosa itu tidak ada dalam catatan kita. Maka ini penting seseorang minta sifat al-afu. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan kata para ulama rahimallahu taala, kenapa juga momentum doa ini disebutkan di akhir, ya? Karena seseorang pastilah di dalam dosanya, di dalam puasanya pasti mengalami kekurangan. Kita pasti dalam puasa kita pasti ada saja hal-hal yang kurang. Mungkin kita kadang tidak menundukkan pandangan, mungkin kita melihat sesuatu aurat yang tidak sengaja, entah itu di medsos dan semisalnya. Mungkin ada kita menggibah orang atau ada perkataan yang dusta, mungkin yang tidak kita sengaja, ya, marah atau yang mungkin terucap di tempat kita. Maka kata para ulama, ketika seorang minta maaf kepada Allah, ya, meminta maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, ini sangat, ya, pantas, ya. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di puasa kita. Kita minta maaf sama Allah atas kekhilafan kita, atas kekurangan kita. Maka doa ini dibaca setiap hari, khususnya pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz. Jadi keutamaan dan betapa pentingnya doa agung itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ada telepon lagi masuk. Coba kita sapa yang dari Ibu Ratna di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu Ratna. Iya, begini Ustaz. Tadi malam-malam Lailatul Qadar itu katanya malam-malam ganjil atau malam genap Ustaz. Terus harus banyak sholat isya ataupun subuh berjamaah. Sedangkan saya seorang ibu, kebanyakan sholatnya di rumah saja Ustaz. Ya. Pertanyaannya? Ya, terus pertanyaan saya, apakah saya ini yang selama ini tidak sholatnya berjamaah di masjid harus ke masjid terus atau cukup di rumah saja? Kemudian malam-malam Lailatul Qadar itu sepanjang hidup Pak Ustadz, apakah ada ciri-cirinya Ustadz? Ya. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa dimonitor jelas suaranya ya Ustadz? Ya, bisa. Ya, Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang beliau. Tadi saya jelaskan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang salat isya berjamaah atau subuh berjamaah, ya, kalau sekedar itu saja kata beliau yang dia lakukan dari ibadah pada 10 terakhir, maka kata beliau, ya, insyaallah orang tersebut juga mendapatkan keutamaan dalam malam Lailatul Qadar. Maksudnya di sini adalah untuk para pria, karena pria itu diwajibkan, laki-laki itu diwajibkan untuk mereka sholat berjamaah di masjid. Adapun wanita tentu paling afdal ada sholatnya di rumahnya, ya, sholatnya di rumahnya. Maka wanita berusaha dia jaga sholat 5 waktunya, tidak telat, sholat isyanya tidak
Tunda. lewat pertengahan malam ya. Dia sholat di awal waktu, sholat subuhnya dia jaga tidak telat, dan dia juga menjaga sholat tarawih. Nah, kalau sholat tarawih hendaknya dia berjamaah. Silahkan dia berjamaah ke masjid ataukah dia berjamaah di rumahnya. Maka intinya pada 10 terakhir itu orang memperbanyak melakukan ibadah. Ya, bagi wanita tentu afdal bagi mereka sholat isyanya di rumah. Afdal bagi mereka sholat subuhnya di rumah. Dan untuk sholat tarawihnya afdalnya dia berjamaah. Di rumah kalau tidak ada jamaah maka pergi ke masjid ya, atau beriktikaf ya. Dan itu juga disunnahkan. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala ada amalan-amalan yang sangat dikhususkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah seseorang mendirikan sholat tarawih. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang saya bacakan tadi di awal ceramah tadi. Kemudian yang kedua adalah beriktikaf. Dan ini amalan para sahabat Nabi SAW. Bahkan sahabat itu beriktikaf. Abu Hurairah mengatakan sahabat itu ketika awal Ramadan sudah mereka itu banyak berdiam diri di masjid. Dan ini luar biasa ya. Kadang orang tidak terlintas pahala yang didapatkan dari iktikaf. Cukup saya sebutkan satu pahala saja. Pahala orang itu beriktikaf, apalagi terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan seseorang yang berada di tempat solatnya, kata Nabi SAW, dia anggap solat madama fi musallah. Seseorang itu kata Nabi, selama dia masih berada di tempat solatnya, tidak beranjak dari tempat solatnya, para ulama berselisih. Apakah tempat solat ini tidak keluar dari masjid atau tempat di mana dia mendirikan salat? Selama dia tidak pergi, tidak keluar dari masjid tersebut, madama fi musallah, berada dalam masjid tersebut, dia dianggap salat. Bayangkan Anda beriktikaf ya selama 10 hari. Satu hari itu ada 24 jam dan Anda berada dalam masjid. Itu dianggap Anda selama itu Anda salat selama 24 jam. 24 jam kalikan 10 hari 240 jam Anda dianggap salat, dan dikalikan kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, pahala yang luar biasa. Makanya para sahabat itu beriktikaf mereka. Bahkan sebagian mereka membangun tenda-tenda dalam masjid agar mereka fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga amalan ya. Kalau kita berada di 10 terakhir ini selain beriktikaf, memperbanyak doa tadi yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, memperbanyak doa sebagaimana dikatakan yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi. Walaupun hadis ini saya katakan ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya, tapi insyaallah hadis ini bisa dihasankan. Ya, maka kita perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka perbanyak ya lisan kita mengucapkan doa ini. Dan juga perbanyak amal-amal saleh yang lain, dari membaca Al-Qur'an, dari bersedekah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz. Kembali lagi motivasi antum untuk kita semua di sini untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir yang beberapa saat lagi menjelang. Kemudian kita, apakah sudah telepon masuk? Oh, ternyata Masya Allah ada lagi. Kita coba sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu hamba Allah di Sumbawa, betul ya? Benar. Sumbawa ya. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Dr. Haikal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustadz, mohon pencerahannya kepada kami orang awam ini Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan suatu perkara agama itu termasuk dalam ranah khilafiyah dan yang bukan, karena sering pada orang awam ini tidak apa-apa kita berbeda selama itu baik katanya. Misalnya contohnya Pak Ustadz tentang halal dan haramnya musik, teman-teman yang mengatakan halal itu Ibnu Hisam mengatakan boleh begitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kemudian dari yang kedua Pak Ustadz. Ya, lanjut. Yang kedua tentang apakah ada hadis yang sahih tentang redaksi? Kalau di tempat saya begini Pak Ustaz, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, begitu saya dengar imam di sini Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu hamba Allah di Sumbawa. Tafadhal Ustaz. Yang pertanyaan pertama tadi saya ada terputus sedikit, mungkin bisa Jadi begini, bagaimana cara kita membedakan bahwa ini hadis ini, amalan ini termasuk yang khilafiyah atau yang bukan, seperti halal haram. Contohnya seperti halal haram itu contoh musik.
yang tentang musik begitu, dari dalam mengamalkannya bagaimana? Yang penting ada beberapa anggapan, yang penting ini baik kita amalkan, seperti itu kondisinya, seperti itu di masyarakat. Dan yang kedua adalah masih tentang doa itikaf tadi, yang mungkin sudah termasuk dari antum jawab tadi ya. Tapi yang seperti yang pertama Ustadz, yang mengenai halal haram itu dan ilah khilafiyah, masuk di ranah khilafiyah itu bagaimana dia memilihnya begitu. Barakallahu Oke, fiik. tadi sebelum saya menjawab soal ini, saya kelupaan tadi menjawab pertanyaan Ibu tadi, menanyakan tanda Lailatul Qadar itu apa saja. Tadi Nah, itu dia. Oh iya, yang Ibu Ratna tadi. Ibu Ratna tadi. Ya. Saya akan jawab ini setelah jawab Ibu Ratna. Taib. Tanda Lailatul Qadar itu cuma satu yang sahih. Yaitu tandanya yang benar adalah terbitnya matahari pada pagi hari tersebut tidak menyilaukan. Ya, tidak menyilaukan. Itu saja. Tatlu syams la syu'a laha, kata Nabi. Terbit matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. Itu saja tanda Lailatul Qadar yang sahih. Tentu para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan malam itu tenang. Tentu ya, jelas ya, kalau di malam Lailatul Qadar itu bisa orang merasakan ketenangan ya. Kenapa? Karena malaikat turun ya, bumi ini dipenuhi dengan malaikat, tentu ini membawakan kepada ketenangan. Tetapi itu tidak secara khusus disebutkan dalam hadis. Tetapi itu konsekuensi ya, ketika ada malam Lailatul Qadar ya, konsekuensi ya. Tapi kalau ditanya apakah itu secara khusus disebutkan dalam hadis, tidak. Disebutkan dalam hadis cuma satu, hadis yang sahih. Di pagi harinya tidak, matahari ya tidak menyilaukan. Kemudian mengenai pertanyaan beliau tadi, saya akan menjawab dulu tambahan Karim ya. Beliau mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Karim. Disebutkan ya di dalam tambahan ya Karim ini ya, disebutkan di dalam sebagian cetakan Sunan At-Tirmidzi. Jadi tambahan Karim ini hanya ada di dalam Sunan At-Tirmidzi di sebagian cetakan. Di sebagian cetakan Sunan At-Tirmidzi dengan merujuk pada sebagian manuskrip itu ada tambahan Karim. Tetapi di cetakan yang lain dengan merujuk kepada manuskrip yang lain itu tidak ada tambahan Karim. Maka wallahu taala alam, tambahan Karim tidak betul. Pertama, kenapa? Ini ada tambahan yang ditambahkan oleh nusakh. Nusakh itu adalah yang menyalin manuskrip. Yang ditulis oleh para ulama, disalin, itu mereka yang menambahkan ada tambahan Karim ini. Karena banyak manuskrip di Sunan At-Tirmidzi tidak menunjukkan tambahan tersebut. Sehingga tambahan Karim ini tidak ada. Ya, tidak ada. Di dalam jalur-jalur hadis yang lain tidak ada. Cuma ada di dalam sebahagian cetakan Sunan At-Tirmidzi. Sebagian besar manuskrip di dalam Sunan At-Tirmidzi itu tidak ada tambahan Karim ini. Jadi ketika kita ingin merujuk ke hadis itu merujuk kepada manuskrip. Ya, manuskrip itu ada yang sudah dicetak, ya ada yang belum. Ya, maka manuskrip itu banyak biasanya ditulis oleh murid-murid itu sangat banyak. Banyak kan manuskrip ya, ada kurang lebih sekitar 7 manuskrip yang jadi rujukan di dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Ada nuskhah ya Waliuddin, nuskhah Mahmudiyah, manuskrip dari Mahmudiyah, manuskrip dari Waliuddin di Turki dan seterusnya. Ada 7 manuskrip di sana. Mereka semuanya manuskrip yang terpercaya, itu tidak ada tambahan Karim ini. Tidak ada Karim ini, kecuali ada tambahan di sebagian cetakan. Mereka merujuk kepada manuskrip yang tidak dikatakan tidak diakui oleh sebagian ahlul ilm. Sehingga Karim ini pada hakikatnya tidak ada tambahannya, tidak ada wujudnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda berdoa cukup Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan beliau adalah bagaimana kita sebagai orang awam bisa membedakan ini khilaf yang dianggap ya gitu ya. Ini khilaf yang tidak dianggap. Ya. Ini khilaf yang diperbolehkan, di situ kita berkhilaf, di sini tidak diperbolehkan. Bagaimana kita mengetahui? Tentu kita harus belajar. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa membedakan mana khilaf yang tercela, mana khilaf yang tidak tercela. Ya. Kita harus memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, khilaf yang tidak tercela adalah khilaf yang berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Contoh, tentang masalah iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, yang sudah digauli oleh suaminya. Apa Allah sebutkan salah satu quru, 3 kali quru. Ulama khilaf quru ini apa? Quru di sini apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kita katakan khilaf semacam ini adalah khilaf yang terpuji, tidak tercela. Kenapa? Karena masing-masing berdasarkan dalil. Masing-masing berdasarkan dalil. Contoh yang lain, khilaf tentang masalah menyentuh wanita. Itu membatalkan wudu apa tidak? Ya. Para ulama khilaf ya, karena kata Allah
mereka berselisih tentang masalah lamastumun nisa di dalam surah An-Nisa. Ya, au lamastumun nisa. Apakah makna lamastumun nisa di sini? Maknanya menyentuh atau menggauli. Sebagian ulama menafsirkan makna lamastumun nisa di sini adalah menyentuh, sehingga batal kata mereka wudhunya kalau tersentuh wanita. Sebagian lagi tidak. Mereka mengatakan maksud lamastumun nisa di sini adalah menggauli. Nah, ini khilaf juga yang terpuji karena berdasarkan dalil. Masing-masing berdalil. Ini berdalil dari bahasa, ini juga berdalil dari sisi bahasa. Bukan berarti khilaf yang terpuji ini bukan berarti kita boleh mengambil salah satunya terserah kita memilih, tetap tidak boleh. Tetap kita mengambil yang rajih. Tetap kita mengambil yang rajih. Tetapi kalau ada orang berselisih dalam masalah ini, tetap kita hormati pendapat dia. Tidak kita celah. Ya, tidak kita kucilkan, tidak kita caci maki, kita hormati. Kita cukup sekedar penuntut ilmu menjelaskan dalil masing-masing dari dua pendapat ini, kemudian kita jelaskan yang rajihnya ini. Sudah sampai di sana. Ini kalau khilafnya terpuji. Adapun khilaf yang tercela adalah khilaf yang tidak berdalil, atau berdalil tapi dengan hadis palsu misalnya, atau khilaf yang berdasarkan hawa nafsu syubhat, atau khilaf yang menguatkan bid'ahnya dia. Ini khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela. Maka pelaku khilaf ini boleh kita cela, boleh kita cerca. Ya, kenapa? Karena dia khilaf yang tercela. Contoh misalnya, seseorang mengatakan semua sahabat tidak udul, semua sahabat itu tidak bisa dipercaya. Kata mereka yang dipercaya hanya cuma keluarga Nabi. Kita katakan kamu melakukan ini adalah khilaf yang tercela, ya, karena ini adalah berdasarkan hawa nafsu. Karena Allah memuji para sahabat Nabi, ya. Allah mengakui semua sahabat Nabi itu adalah udul. Maka kalau ada orang berpendapat yang menyelisih Al-Quran, maka kita katakan khilaf ini adalah khilaf yang tercela. Maka boleh pelakunya kita caci maki, ya. Boleh pelakunya kita, maksudnya kita katakan kamu salah, kamu menyimpang, ya, maksudnya gitu. Kamu keluar dari ajaran yang benar, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, boleh. Atau ada seseorang yang mengatakan misalnya, dia mengatakan bahwasanya menuduh istri Nabi berzina, ya, menuduh istri Nabi SAW berzina, maka kita katakan kamu adalah menyimpang, ya, menuduh istri Nabi macam-macam. Atau seseorang mengatakan boleh ada baiat di luar baiatnya terhadap seorang pemimpin, maka kita katakan pendapatmu pendapat yang menyimpang, karena tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan ijma, tidak berdasarkan perkataan para sahabat Nabi SAW. Maka dilihat dari mendasari khilaf itu, dia berdalil apa tidak. Itu yang pertama. Kalau dia berdalil, dalilnya sahih apa tidak. Jangan-jangan hadis palsu, hadis lau, maka hadisnya tidak dianggap, khilafnya tidak dianggap. Yang ketiga adalah itu berdasarkan hawa nafsu apa tidak. Kalau berdasarkan hawa nafsu, maka itu khilaf yang tercela. Kemudian mengenai masalah musik. Masalah musik itu subhanallah, ya, terjadi 40 kali ijma tentang pengharaman musik. Terjadi 40 kali ijma. Jadi tidak ada ijma yang paling banyak kecuali ijma pengharaman terhadap musik. Adapun yang dinukil oleh Imam Ibnu Hazm membolehkan musik dan ini dan biasanya orang yang merujuk tentang bolehnya musik ini merujuk kepada risalahnya, tulisannya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Maka sebetulnya ijma itu terjadi pada masa sahabat, terjadi pada masa tabi'in, terjadi dalam mazhab yang 4. Sehingga Ibnu Hazm rahimahullahu taala di sini beliau menyelisih ijma karena beliau melemahkan hadis dalam Sahih Bukhari pada hadisnya sahih, ya. Dan di sini karena Ibnu Hazm punya manhaj sendiri dalam ilmu hadis, makanya ulama hadis tidak menganggap manhaj Ibnu Hazm dalam metode mentasih dan melemahkan hadis. Karena beliau punya metode sendiri, Ibnu Hazm punya metode sendiri. Hadis itu tidak bisa, kalau hadis itu lemah, dia lemah, tidak bisa dikuatkan dengan syawahid, tidak bisa dikuatkan dengan mutabaat. Itu metode tersendiri Ibnu Hazm. Makanya metode Ibnu Hazm ini ajib di dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia punya metode tersendiri dalam mensahihkan hadisnya. Beliau ketika ada hadis itu lemah, sudah lemah, tidak bisa dikuatkan. Itu metode Ibnu Hazm. Tidak bisa dikuatkan dengan syawahid, tidak bisa dikuatkan dengan jalur yang lain. Maka kata dia hadis itu dihukumi secara tersendiri, tidak bisa dikuatkan satu dengan yang lain. Tentu ini adalah metode yang tidak diakui oleh sebagian ulama hadis. Akibat metode semacam ini pun juga beliau keliru dalam menghukumi tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan musik. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz.
Masya Allah, semangat antum ya mengenai hadis ini. Ternyata Ibnu Hazm seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz semuanya. Share ilmunya yang kami masih belum paham betul nih, masih 2-3 kali lagi ulang suatu ketika. Dan ini sudah ada telepon lagi masuk. Coba kita sapa sekarang dari Ibu Yanti di Sumatera Barat ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yanti, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang zikir setelah sholat fardu yang ini Ustadz. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah ini hadisnya sahih Ustadz? Baik, itu saja pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz jawabannya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang tasbih atau zikir setelah salat fardu ya. Yang ditutup dengan membaca subhanallah ya 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apakah ini hadis yang sahih? Hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim rahimallahu taala beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setelah selesai salat 33 kali dan memuji Allah 33 kali dan beliau bertakbir 33 kali, maka itu totalnya jumlahnya adalah 99 kali. Kemudian dan dia katakan sempurna 100, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia katakan 100 kalimat tersebut, maka itu sempurna kata Nabi 100 dan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka itu hadis yang sahih ya. Silahkan amalkan hadis tersebut. Dan cara berzikir dengan bertasbih, ya tahmid dan takbir ini banyak caranya. Bisa dengan tadi ya, bisa kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bisa juga kita gabungkan langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebanyak 33 kali. Atau seseorang juga mengucapkan 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Tidak perlu lagi dia tutup dengan la ilaha illallah karena sudah 100. Atau dia bertasbih dengan mengucapkan subhanallahnya ya 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali dan la ilaha illallah 25 kali. Ini juga diperbolehkan. Ini juga bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi di dalam salat dan ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Atau dia bertasbih 10 kali, kemudian dia mengucapkan subhanallah 10 kali, mengucapkan alhamdulillah 10 kali, dan mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Ini juga diperbolehkan. Hal ini juga pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Silahkan. Yang mana saja dia gunakan. Adapun yang ditanyakan tadi hadis yang sahih. Silahkan amalkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, pilihan-pilihan dari antum ya, yang semuanya itu adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian ini, apakah ada telepon lagi yang baru? Baik. Coba kita sapa sekarang. Ya, dinantikan saat sedang dikoordinasikan oleh operator. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Yodi betul ini dari Pekanbaru? Iya benar. Silakan ya, Ibu, benar, ya disampaikan pertanyaannya. Oh iya, ya baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, sholat tarawih kami 2 kali 4 dan 3 witir. 2
Bagaimana ulang Bu? pertengahan. Berapa urutannya Bu? Dua. Kalinya dua kali. Oh, duanya 4 kali. Duanya Iya. 4 kali. Ya, terus Dua-duanya 4 kali, terus witirnya 3 di terakhir. Terus di dalam antara yang antara yang ketiga dan keempat itu, Ana ada hajat untuk ke kamar mandi, sehingga sholat Ana terputus. Ketika Ana kembali, orang udah salam. Bagaimana caranya Ana mengganti yang terlewat ini, Ustadz? Oh, gitu. Ya. Di antara 3 yang 4 ya, 2 yang ketiga dan keempat ya. Ya. Ibu ke toilet gitu ya. Baik. Iya, benar. Baik, Gitu. yang sudah salam berarti yang tidak Baik, ketinggalan Ibu yang 2 terakhir ya Bu ya. Yang 2 terakhir ketinggalannya ya. Iya. Iya. Baik. Gimana cara gantinya? Ya. Baik Bu. Baik, syukran, jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau mengatakan beliau ketinggalan sholat tarawih 2 rakaat ya, Iya. karena pergi ke belakang. Iya. Ya, kemudian bagaimana cara menyempurnakannya? Iya. Caranya adalah ketika imam nanti berwitir 1 rakaat, ketika imam berwitir 1 rakaat, Iya. Anda tidak salam, tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat naik. Iya. Ya. Kemudian setelah itu Anda tasyahud, kemudian salam. Setelah itu Anda naik lagi 1 rakaat sendirian. Ya, tadi bersama imam tapi nambah 1 rakaat. Iya. Ya, kemudian salam. Kemudian setelah itu Anda naik 1 rakaat sendirian, ya, kemudian Anda salam, semacam itu. Jadi nanti Anda ya ketika imam berwitir 3 rakaat, Iya. biasanya 3 rakaat itu imamnya 2-1 biasanya. Maka yang witir 2 rakaat bagi imam, witir Ya. 2 rakaat bagi imam, yang itu Anda ganti dengan sholat tarawih. Ganti sholat tarawih. Kemudian ketika 1 rakaat lagi imamnya berwitir, Iya. ya, itu Anda witir ikut sama imam, tapi imamnya kan salam 1 rakaatnya itu. Iya. 1 rakaatnya kan salam imamnya. Anda Iya. naik, jangan salam. Naik Iya. 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Iya. Kemudian kalau sudah nambah 1 rakaat, duduk tasyahud, kemudian salam. Iya. Kemudian Anda sholat sendiri lagi tambah 1 rakaat, ya, untuk berwitirnya. Karena witir harus 3, harus ganjil. Sedangkan Iya. tadi Anda baru witirnya cuma 2. Iya. Ya, baru Iya. 2. Tambah 1 rakaat, Anda sendiri, kemudian salam. Semacam itu. Tapi begini Ustaz, kalau bagaimana dengan kebiasaan yang di masjid itu 3 Ustaz. Jadi 2, 3 gitu. Jadi bukan 2-1 terakhirnya itu. Nah, bagaimana dengan yang 3 Ustaz? Jadi ibu ini menyempurnakan jadi 4 dong kalau misalnya dia mau naik ke atas lagi. Iya. Kalau dia misalnya 2-2-1 ya, misalnya 3 rakaat sekaligus ya. Iya. Imamnya 3 rakaat sekaligus, sedangkan beliau ingin melaksanakan sholat tarawih, maka caranya adalah ketika imam naik ke rakaat ketiga, dia duduk di rakaat kedua. Oh, Dia gitu. duduk di rakaat kedua, nggak ikut bersama imam. Oh gitu. Dia nggak ikut bersama imam, karena dia ingin mengerjakan tarawih. Oh. Dia mengerjakan tarawih. Jadi dia duduk nunggu sampai imam salam, kemudian Iya. dia salam bersama imam. Nanti dia tambah 3 rakaat sekaligus. Iya. Dia tambah 3 rakaat sekaligus. Jadi kalau seandainya imamnya 3 rakaat, tarawihnya, Iya. witirnya tidak salam, jadi beliau imam ke rakaat ketiga, beliau tetap di rakaat kedua duduk tasyahud. Oh gitu. Terus Duduk salam tasyahud. ya. Nanti ketika imamnya duduk di rakaat ketiga, tasyahud, salam, ikut salam. Nanti setelah itu beliau sendiri sholat witirnya 3 rakaat. Oh, salamnya nunggu imam yang rakaat 3 selesai ya Ustaz? Gitu. Iya, salamnya nunggu sama imam. Jadi Oh, duduk begitu. tasyahud, duduk di rakaat keduanya duduk, kemudian imamnya apa? Di rakaat ketiga. Nanti imam pas rakaat ketiga duduk tasyahud, Ya. ya. Salam ikut salam beliaunya. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian beliau tambah 3 rakaat. Kalau pengen sholat tarawihnya 11 rakaat. Rakaat, ya. Tapi kalau dia pengen sholat tarawihnya nggak 11 rakaat, bisa 9 rakaat, boleh saja. Oh, Nggak Masya perlu Allah. kayak ikut saja sama imam sampai selesai. Karena tarawih itu boleh 9 rakaat. Oh, iya, Masya Ya. Allah. Iya, jadi ikut saja sama imam sampai selesai. Kalau dia nggak mau 11. Tapi kalau di sini tadi beliau ingin 11 rakaat juga tarawihnya. Tadi duduk bersama, Iya. duduk tadi ketika imamnya naik di rakaat ketiga. Ketiga. Iya. Baca tahiyat, terus tunggu salamnya nunggu sampai imam duduk untuk Iya. tahiyat juga gitu, bareng-bareng Ya. salamnya. Adapun cara 4 rakaat, ya 4 rakaat sekaligus, ya banyak ahlul ilm, terutama mazhab Syafi'i tidak Nah. membolehkan ya 4 rakaat Iya. sekaligus. Maliki memakruhkan. Hanbali juga demikian tidak membolehkan. Mazhab Ahnaf mereka mengatakan itu boleh, tapi dicatat pahalanya cuma 2 rakaat. Waduh, sayang Mazhab sekali. Ahnaf mereka mengatakan sholat 4 rakaat itu kata mereka dicatat pahalanya 2 rakaat saja.
Ya, Oh, gitu. sebagian mereka mengatakan demikian. Oleh karena itu, ahlul ilmu banyak mengatakan ya hendaknya dikerjakan dengan cara dua. Wallahu a'lam. Masya Allah, 4 dicatat 2 ya rugi Ustaz. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, atas tips dan triksnya untuk mengakali ketika kita masbuk atau ketinggalan sempat terputus karena harus ke toilet begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas tips dan sharingnya kemudian untuk kita semua di sini. Ustaz, dengan jawaban antum kepada Umu Yodi di Pekanbaru mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semuanya ilmu yang sudah disampaikan, motivasinya untuk etikaf dan tips-tips untuk etikaf nanti. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan Ustaz, dan terima kasih untuk tim yang antum yang ada di sana. Barakallahu fikum. Boleh acara ini kami tutup Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, kita sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di setelah Idul Fitri. Nah, bukan karena pekan depan udah masuk itikaf insya Allah. Jadi kita istirahat dulu ya, sejenak istirahat dulu sekitar 10 hari. Nanti ada Lebaran, ada Merojaah Syawal. Nah, oh iya satu lagi untuk hari Kamis terakhir. Tapi untuk hari Jumat, saksikan jam 6 pagi bersama live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan jam 7 paginya langsung yaitu live interaktif ekonomi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Besok nih ya, jam 6 pagi dilanjutkan jam 7 pagi. Nah, dinantikan ya. Ya, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan